Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 7. Di subtema 3, Perkembangan Teknologi Komunikasi. Di pembelajaran 5, kali ini kita akan belajar Surat dari Bang Andi. Ini ada di halaman 150 sampai dengan 153. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Yuk kita lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan membaca teks berupa surat, adik-adik dapat mengetahui salah satu contoh bentuk komunikasi tulisan dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok mengenai isi dari teks surat tentang teknologi komunikasi, adik-adik dapat mengidentifikasi manfaat dari teknologi komunikasi dengan tepat. Yang ketiga, dengan mencari referensi mengenai makna dari pokok informasi, adik-adik dapat menemukan pokok informasi dari teks bacaan dengan tepat. Dan dengan menemukan pokok-pokok informasi dari teks bacaan, adik-adik dapat menuliskan kembali pokok-pokok informasi yang diperoleh secara runtut. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik. Ini ada di halaman 150 ya. Nah, kita lihat yuk, hari ini Beni kedatangan tamu istimewa. Tamu itu adalah Bang Andi. Dia adalah saudara sepupu Beni yang berada di Jepang. Beberapa waktu yang lalu, ayah menunjukkan surat dari Bang Andi. Bang Andi mengirimkan surel kepada ayah. Beni membacanya melalui komputer milik ayah. Nah, surel ini adalah surat elektronik ya adik-adik. Nah, kita mau membaca surat yang ditulis oleh Bang Andi. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini, aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti, aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelpon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kini jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dariku. Sampaikan salamku untuk Bibi dan Beni. Katakan pada Beni kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih Paman, sampai jumpa. Nah, tadi surat dari Bang Andi adik-adik. Nah, setelah membaca surat dari Bang Andi, dapatkah kamu temukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi? Nah, diskusikan bersama teman ya. Nah, kita lihat yuk jawabannya. Nah, manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi itu ada banyak sekali adik-adik ya, yaitu tetap bisa berkomunikasi meskipun jaraknya antar negara. Tadi Bang Andi ada di mana adik-adik? Di Jepang ya, jadi dari Jepang pun bisa berkirim pesan melalui surat elektronik, ya bisa juga melalui pesan singkat dan melalui telepon. Ya, selain itu tidak hanya bisa lewat suara, ya namun juga bisa lewat visual ya. Visual itu ada gambarnya gitu ya adik-adik, misalnya dengan menggunakan panggilan video. Kemudian berikutnya, setiap bacaan memiliki pesan atau informasi yang disampaikan. Pokok informasi adalah permasalahan utama yang terdapat pada sebuah teks bacaan atau cerita. Dapatkah kamu temukan informasi dari surat di atas? Tuliskan informasi penting yang kamu temui dari surat yang telah dibaca. Kita lihat di sini ya adik-adik ya. Nah, di sini kita bisa lihat informasi penting yang kita temukan di surat ini adalah yang pertama, yaitu teknologi semakin maju. Ya. Kemudian di sini kita lihat Bang Andi ada di Jepang. Tapi tetap bisa berkomunikasi. Jadi bisa berkomunikasi meskipun antar negara, ya, Indonesia dan Jepang. Kemudian juga banyak cara menggunakan komunikasi ya, yaitu pesan singkat, kemudian pesan suara,
ya. Kemudian pesan suara itu berarti menelpon, kemudian panggilan video. Ya, komunikasi bisa dilakukan lewat pesan singkat, pesan suara, bahkan panggilan video. Kemudian berikutnya adalah jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Nah, itu adalah informasi-informasi penting yang kita lihat di surat Bang Andi adik-adik ya. Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam materi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Ditunggu video berikutnya ya. Dadah!